Kak Sasa. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kita jumpa lagi di SPP terakhir edisi bulan Ramadan ya. Senang berjumpa Bapak Ibu kembali. Hari ini kita akan share, refresh kembali ya bagaimana produknya Santai Barley. Tadi seperti Pak Fadli sampaikan, kita bersyukur kita termasuk salah satu dari pionir-pionir ya yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena produk kita ini bisa dibilang sebagai market leader. Belum ada produk network marketing yang punya produk namanya Barley ya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Saya akan share untuk mengenai produknya. Bapak Ibu sudah lihat jelas ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sebelumnya ya tadi Pak Fadli sudah sampaikan mengenai bahwa produk kita ini memang produk yang kita miliki sendiri, kita sudah memiliki lahannya dan juga pabriknya sendiri di New Zealand. Nah, sekarang Bapak Ibu pastinya siapa sih yang menjaga tubuh kita kalau bukan kita sendiri ya. Tentunya juga terkadang apa yang kita makan ya kadang-kadang itu juga ikut berpengaruh terhadap kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, kenapa kita bisa sakit? Ya, itu pasti ada disebabkan oleh beberapa faktor ya. Bapak Ibu sendiri tentunya tahu bahwa tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Darah terbentuk dari sel, tulang juga ini dari sel, ya kulit juga organ dalam tubuh kita itu terdiri dari ribuan bahkan jutaan triliunan sel ya. Nah, kenapa tubuh kita sakit? Ini bisa disebabkan karena adanya sel-sel atau jaringan dalam tubuh kita yang rusak sehingga menyebabkan tidak berfungsinya sistem dan organ dalam tubuh kita. Ya, bahwa tadi yang seperti saya sampaikan bahwa dalam tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel-sel. Nah, sel-sel yang bergabung ini nanti akan membentuk jaringan. Dari jaringan yang bergabung ini akan membentuk organ dalam organ tubuh. Lalu dari organ tubuh ini bersatu dia akan membentuk sistem dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan saksikan video ini dulu ya supaya Bapak Ibu juga mengetahui ya bahwa betapa tubuh kita ini terbentuk dari apa ya, dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pernahkah Bapak Ibu terpikir ya di bahwa tubuh kita ini terbuat dari apa sih gitu ya? Nah, ini yang Bapak Ibu lihat bahwa kehidupan ini ya dibuat oleh triliun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mereka terbentuk dari ribuan jutaan bentuk dan juga ukuran ya. Dan bahkan di dalam tubuh manusia itu memiliki lebih dari 100 triliun sel-sel ya, yang terus bergerak di dalam tubuh kita. Mereka bentuknya amat sangat kecil ya, amat kecil banget, jadi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, ini adalah ketika pertemuan sel ovum dan juga sel sperma ya, tadi gambar tadi. Dan dalam tubuh kita juga terbentuk ya, ada energi listriknya juga di antara satu sel dengan sel yang lain. Dan sebenarnya sel-sel dalam tubuh kita ini luar biasa sekali Bapak Ibu, karena terdapat sel-sel juga yang justru membantu untuk melindungi dari tubuh kita akan serangan misalnya virus atau bakteri. Jadi ada sel-sel itu yang merespon akan virus atau bakteri
itu tadi ya yang sudah Bapak Ibu lihat bagaimana tubuh kita itu terbentuk dari triliunan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang seperti Bapak Ibu lihat di sini ini adalah sel gambar ya dari bentuk sel normal dan juga sel abnormal. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa terbentuknya sel normal tuh bentuknya teratur gitu ya. Lalu juga mereka pertumbuhan atau perkembangan daripada sel-sel yang normal itu bentuknya nanti teratur dan dia nanti akan membentuk satu jaringan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat kalau sel-sel yang dia membelah diri yang perkembangannya itu tidak normal ya, Bapak Ibu bisa lihat gambarnya di sini perkembangan sel-selnya ini bertumbuhnya mereka berantakan, nggak normal sehingga nanti akan terbentuk ya karena pertumbuhannya itu tidak normal, nanti dia akan membentuk tumor. Nah, biasanya penyebab sel yang bermutasi tidak normal seperti ini disebabkan oleh berbagai faktor. Ada banyak faktor, misalnya zat kimia, ya, atau makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu ada kandungan yang namanya karsinogen. Nah, biasanya karsinogen itu ada pada makan makanan yang biasanya dibakar atau barbecue. Jadi itu yang kayak gosong-gosongnya itu, nah itu Bapak Ibu kalau terlalu banyak tidak bagus juga buat tubuh kita karena bisa sebagai pencetus atau trigger akan berkembangnya sel-sel kanker. Sebab itu sebabnya biasanya Bapak Ibu perhatikan kalau kita makan bakar-bakaran, biasanya dikasih penetralisir. Penetralisirnya apa? Biasanya dikasih ada mentimun, ya buah ketimun. Nah itu biasanya dikasih seperti itu. Itu untuk menetralisir akan zat-zat karsinogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu juga masih banyak adanya radikal bebas di sekeliling kita, mulai dari asap polusi, lalu rokok, ya dan juga dari faktor degeneratif lainnya. Nah, penyebab utama masalah kesehatan sudah pasti Bapak Ibu ini dari polusi ya. Polusi sendiri sekarang banyak tidak hanya udara tapi juga ke air ya. Lalu juga di tanah pun sudah mulai banyak juga yang terkena polusi dan apalagi dengan penggunaan obat-obatan yang terlalu berlebihan. Banyak dari kita yang baru rasa sakit sedikit langsung konsumsi obat-obatan gitu ya, obat-obatan. Terkadang mereka sudah kurang merhatiin lagi tuh isinya juga seperti apa. Pokoknya udah ini buat sakit kepala atau udah ini buat yang flu gitu ya. Terkadang mereka jarang nih orang-orang kita juga yang membaca isinya seperti apa ataupun mungkin efek sampingnya gitu ya. Belum lagi air sebagai sumber kehidupan yang ternyata air pun sekarang juga sudah banyak sekali yang sudah mulai terkontaminasi, termasuk di air galon ya. Itu air galon sebenarnya itu kan memang betul ya bagus, tapi tempatnya ini seperti apa? Ya, nah air yang di galon ini biasanya kemasan galonnya tidak boleh terpapar sinar matahari langsung. Kenapa? Karena kan itu dibentuk dari plastik ya, dari biji-biji plastik yang kalau misalnya kena matahari langsung itu nanti khawatirnya bereaksi dengan air yang ada di dalamnya. Ya, nah itu sudah mulai ada penelitian-penelitian juga gitu ya mengenai hal ini. Belum lagi sekarang era digital, era yang semuanya serba praktis dan semuanya banyak menggunakan apa namanya banyak menggunakan handphone ya. Belum lagi kalau makan pun sekarang kita dengan microwave which is itu juga ada radiasinya juga. Dan apalagi kalau kita bicara mengenai makanan. Makanan ini adalah faktor utama yang benar-benar bisa me, apa faktor utama yang menentukan apakah ini bagus atau tidaknya masuk ke dalam tubuh. Karena seperti yang Bapak Ibu sering dengar, you are what you eat. Ya, kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kita terlalu sering makan makanan yang berlemak, ya itu pasti ya, itu bisa diperkirakan nanti ke depannya itu akan berdampak kepada kesehatan kita, terutama pastinya tinggi kolesterol, belum lagi resiko sakit jantung, ya. Lalu juga diabetes. Nah, ini perlu benar-benar diperhatikan. Oleh sebab itu,
untuk anak-anak yang masa pertumbuhan, ini disarankan memang lebih banyak untuk mengkonsumsi makanan selain tinggi protein, pastikan juga dicukupi asupan serat-seratnya baik dari buah-buahan atau sayuran. Karena kalau anak-anak dari masa pertumbuhan makanannya tidak diperhatikan sedini mungkin, dampaknya adalah ketika nanti mereka dewasa. Ya, jadi kalau kita sekarang sudah mulai sering mengeluh sakit atau misalnya begitu dicek kolesterol tinggi, dicek diabetes gitu ya, ada kecenderungan diabetes. Itu adalah dampak dari masa lalu kita, dari makan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi ada baiknya dari sekarang kita mulai perhatikan akan asupan nutrisi atau makanan yang masuk ke tubuh kita ataupun ke anak-anak kita, ya. Lalu belum lagi juga stres. Nah, ini juga salah satu faktor yang pemicu ya, karena banyaknya pikiran itu juga jadi salah satu pemicu dari berbagai macam penyakit. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok dan juga, mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga banyaknya wabah virus di luar sana. Ya, jadi ada baiknya sedini mungkin kita menjaga semua kesehatan tubuh kita dengan menjaga sistem imun di dalam tubuh kita untuk menghalau dari beberapa penyebab utama masalah kesehatan ini. Nah, solusinya adalah apa? Kita punya namanya barley grass atau rumput barley. Rumput barley ini merupakan satu-satunya tumbuhan di bumi yang memang memberikan nutrisi sejak lahir hingga usia tua. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya barley ini bisa dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, barley ini sering disebut sebagai superfood atau makanan super ya, superfood. Kenapa disebut superfood? Karena di dalamnya tidak hanya terdapat asupan vitamin dan mineral saja, tapi di dalamnya ini sudah lengkap sekali. Ada asam amino, ada enzim, ada klorofil ya, dan tidak semua makanan itu mengandung enzim Bapak Ibu. Hanya ada salah satunya ini di dalam rumput barley. Nah, kita di sini ya karena melihat berbagai kasus yang ditemukan pada masyarakat umum, ya itulah sebabnya Sante terfokus untuk terus mengembangkan mengenai barley ini yang ditemukan awalnya oleh Dr. Yoshihide Hagiwara. Jadi di dalamnya ini sudah ada kandungan vitamin, ya mikronutrien yang terdapat di dalam barley. Ini ada vitamin, mineral, enzim dan juga asam amino. Dan produk barley ini tidak main-main Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ada penelitiannya. Penelitian mengenai barley ini banyak sekali penelitiannya ya Bapak Ibu. Dan di sini kalau berdasarkan dari US National Library atau perpustakaan medis terbesar di dunia ya, US National Library of Medicine, ternyata ini penelitiannya jika dibandingkan antara rumput barley dengan beberapa produk lainnya seperti rumput gandum, ya spirulina, ganoderma dan juga resveratrol, di sini ternyata kandungan nutrisinya yang paling tinggi itu ada terdapat pada rumput barley. Dan produk kami ini juga sudah FDA approval. Kenapa? Karena di sini FDA sendiri sudah berani mengklaim apabila kita rutin mengkonsumsi rumput barley ini kita akan apa namanya bisa membantu mengurangi akan resiko sakit jantung koroner. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak lagi apa aja sih penelitian mengenai barley, Bapak Ibu bisa buka di sini di PubMed ya. PubMed ini Bapak Ibu tinggal klik saja ke www.pubmed.gov ya, GOV. Nah, itu di situ akan banyak sekali penelitian baik mengenai barley dan juga beberapa penyakit lainnya jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak lagi. Oke. Nah, selanjutnya di dalam barley ini, kenapa tadi sampai FDA approval bahwa mengkonsumsi barley rutin itu bisa menghindari akan sakit jantung koroner? Karena di dalam barley ini sudah ada kandungan yang namanya L-arginin. Nah, L-arginin ini ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan berubah menjadi nitric oxide ya, yang mana nitric oxide ini fungsinya adalah untuk mempertahankan fleksibilitas pembuluh darah. Ya, tentunya Bapak Ibu ketahui sebenarnya nitric oxide ini tubuh kita juga bisa memproduksi nitric oxide ya. Nah, akan tetapi seiring bertambahnya usia, ini tubuh kita tidak bisa memproduksi nitric oxide lagi secara maksimal ya.
Jadi nanti ketika usia 40-an ini sudah tubuh kita sudah bisa mengkonsumsi nitric oxide hanya 50%. Dan di sini di usia 40-an sudah mulai timbul nih plak-plak nih, ya. Yang mana plak-plak ini jika didiamkan, ya, ini akan menutupi pembuluh darah kita. Ini yang sering terjadi stroke karena, pembuluh darahnya ini tidak lancar, tertutup oleh plak-plak yang seperti Bapak Ibu lihat di sini. Nah, seiring bertambahnya usia, tubuh kita itu hanya bisa memproduksi sampai dengan 85% untuk memproduksi nitric oxide. Itu sebabnya kita membutuhkan asupan dari luar ya. Nah, ini dengan mengkonsumsi barley, ini bisa membantu untuk dengan adanya tambahan nitric oxide ini mengikis akan plak-plak yang ada di pembuluh darah kita. Oke. Nah, lalu juga selain dari, kandungan tadi argininnya ya, L-arginnya di sini di dalam barley ternyata kandungan antioksidannya tinggi sekali ya Bapak Ibu. Ini juga sudah ada penelitiannya jika dibandingkan dengan buah-buahan seperti anggur, sayur bayam, sayur kale ya dan lain sebagainya. Ini kalau dilakukan penelitian dengan menggunakan ORAC atau Oxygen Radical Absorption Capacity, ternyata di dalam kandungan barley ini kandungan antioksidannya per 100 gram tinggi sekali Bapak Ibu, yaitu sebesar 25.500 ya. Ini harus, mohon maaf ini harus kami revise nanti ya, kami revisi. Ini sebenarnya 25.500 dan ini sudah ada penelitiannya kalau Bapak Ibu lihat ini dari Agriculture Research Februari tahun 1999. Artinya, memang produk kami ini semua sudah banyak yang meneliti mengenai barley. Jadi produk barley ini tidak sembarangan, apalagi produk kami ini murni organik, ya, murni organik dan di sini kita juga sudah tersertifikasi organik BioGrow. Jadi memang bukan kacang-kacangan, bukan kaleng-kaleng produk kita ya. Lalu kandungan di dalam barley apalagi nih? Nah, tadi saya sampaikan selain vitamin mineral di dalamnya juga sudah ada enzim dan juga asam amino yang mana di dalamnya ini ada kandungan enzim yang amat sangat dibutuhkan oleh tubuh seperti peroksidase, superoxide dismutase, juga P4D1 yang sering banget dijelaskan oleh Mas Dito ataupun Dokter Eca ya bahwa di sini kandungannya salah satunya juga bisa membantu, memperpanjang usia ya, karena memang ada kandungan-kandungan di dalamnya yang bisa membantu. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau kita rutin mengkonsumsi barley, maka Bapak Ibu bisa lihat bahwa kita akan kelihatan jauh lebih muda. Seperti Pak Fadli loh, Pak Fadli ini beneran udah ada, udah diteliti ternyata usia ya, usia selnya Pak Fadli itu jauh lebih muda, 30-an. Pak Fadli ini jadi masuk ke berondong ya, usianya Mantap, benar-benar muda banget mantap Bu gitu ya, Lita. jadi 32 loh. Ya, jadi ini keren banget gitu. Itu kenapa? Karena Pak Fadli rutin konsumsi barley. Pak Fadli itu sehari bisa di mungkin 3-4 kali ya Pak Fadli ya mengkonsumsi barley ya 3-4 kali loh bayangkan. Jadi itu sebabnya beliau ya untuk kandungan usia selnya itu hanya di usia 30-an jauh berkali lipat untuk lebih muda daripada usia aslinya. Luar biasa kan? Ya. Nah, tadi saya sempat singgung ya bahwa produk kami ini murni BioGrow, murni organik. Ini adalah sertifikasi yang sudah kita dapatkan dan seperti Bapak Ibu tadi mungkin sudah dengar Pak Fadli sudah sempat singgung bahwa Sante Internasional ini adalah satu-satunya perusahaan di luar New Zealand yang mendapatkan sertifikasi BioGrow organik. Artinya di sini Bapak Ibu bisa lihat keseriusan bahwa Sante Internasional ini nggak main-main. Kami dari perusahaan yang di luar New Zealand ya itu sudah mendapatkan sertifikasi BioGrow organik dan di dalam tim kami yang ada di New Zealand ini juga terdapat orang-orang yang memang pakar di bidangnya baik dari sisi teknologinya baik juga dari petani-petaninya juga yang memang petani-petani yang sudah berpengalaman ya untuk menghandle produk-produk organik dan juga produk barley karena memang kami punya lahan itu di New Zealand yang memang lebih difokuskan untuk tanaman-tanaman seperti barley ya. Kami juga produknya sudah tersertifikasi BPOM
kita juga sudah tersertifikasi halal, baik halal Filipina dan juga untuk Indonesia, ya, untuk Indonesianya juga. Dan kami juga sudah terdaftar dalam anggota APLI, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang mana APLI ini merupakan anggota dan APLI ini anggotanya sudah di tingkat gold dari WFDSA member. Jadi satu-satunya asosiasi di Indonesia yang diakui oleh WFDSA member, ya. Dan di sini Bapak Ibu, kita patut berbangga. Kenapa? Karena Sante Barley ini benar-benar sudah sering banget mendapatkan penghargaan, ya, penghargaan sebagai the most trusted barley brand di antara produk-produk barley lainnya. Ya, jadi mungkin di luar sana sudah ada beberapa produk barley, ya, tapi ternyata ketika diadakan survei, ya, oleh IQVIA, yaitu dia badan survei internasional, ternyata kalau dicek dari surveinya mereka itu semuanya rata-rata mulai dari top of mind, total spontaneous, total awareness terhadap barley dan lain sebagainya, ini rata-rata semuanya menunjukkan Sante Barley. Ya, jadi kita patut berbangga bahwa Sante Barley ini cukup dikenal. Bahkan saya kemarin ketika berkesempatan ke Filipina, saya bertemu dengan salah satu orang ketika di imigrasi, kita sempat ngobrol-ngobrol. Beliau kebetulan tinggal di Kanada, dan ketika beliau bertanya bahwa saya kerja atau apa, saya bilang saya sedang urusan kerjaan di sini. Saya bekerja di Sante Barley, dan ternyata luar biasanya beliau langsung mengenal, oh, Sante Barley, oke, di Kanada juga kami sudah menggunakan produk Sante Barley. Ini artinya apa? Sudah menunjukkan produk kita memang sudah worldwide, ya, sudah dikenal di negara-negara luar lainnya. Dan berikut adalah sedikit video mengenai Sante Barley beserta lahan kami yang ada di New Zealand. In this box is Sante barley, barley grass unlike any other. It all begins in New Zealand, where temperate climate, fertile soil, and glacier-fed rivers provide ideal conditions for barley to Ini grow, adalah ladang unlike kami, any ya, other Bapak place Ibu. in the world. Untuk In Canterbury pengairannya Plains, New sendiri Zealand, itu langsung Sante works dari with nature, pegunungan, watching ya, over langsung every dari step to pegunungan, grow our dari barley air salju yang grass. mencair. We harvest at the peak of quality to produce Sante barley, pure gluten-free barley grass that meets New Zealand's BioGrow standards. Let's live more and do more with Sante. Karena yang diambil ini hanyalah rumput mudanya dari Sante Barley. Baik, nah ini adalah produk-produk kami saat ini, ya. Kita sudah ada berbagai kemasan untuk Sante Barley dalam bentuk powder dan juga kapsul. Untuk bentuk powder kita ada yang di 30 saset, juga 10 saset, serta dalam kemasan kanister. Untuk kemasan kanisternya ada dibagi menjadi dua rasa, ada yang with stevia dan juga yang with plain. Nah, kami memiliki juga produk kopi, yaitu ada kopi boost dan juga fusion, yang mana dua-duanya ini diambil dari biji kopi pilihan, ya, biji kopi pilihan. Dan di sini di sini pembedanya adalah bahwa untuk yang boost, dia di dalamnya sudah ada kandungan yang namanya kok saya jadi lupa kadang-kadang, tongkat ali, ya, yang namanya tongkat ali. Nah, tongkat ali ini dia salah satu fungsinya untuk meningkatkan stamina. Jadi kalau ada yang nanya, waduh, kalau untuk meningkatkan stamina apa ini laki aja? Enggak, ya, Bapak Ibu. Untuk perempuan pun yang suka ngopi boleh banget mengkonsumsi bus, karena dia bisa meningkatkan energi berkali-kali lipat dan meningkatkan fokus, ya. Nah, baik, ini salah satu produk kami yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, tadi yang sudah saya jelaskan mengenai produk, jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa tanyakan langsung, ya. Dan selanjutnya kita akan ada testimoni dari tim yang luar biasa. Saya akan kembalikan kepada host kita yang luar biasa, Kak Sasa. Silakan Kak Sasa, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ira. Nah, Bu Ira tadi keren banget udah bantu jelasin juga tentang produk dari Sante Internasional yang pastinya ladangnya punya sendiri, digarap sendiri, terus juga organik. Tadi sudah BPOM, Halal MUI, BioGrow, dan
apli juga. Jadi ini udah paket komplit banget. Jadi konsumsi selama Ramadan atau buat hampers lebaran nanti pastinya bisa. Jadi langsung aja borong karena ada 3+1. Tapi kita sebagai konsumen juga pasti mau tahu dong apa yang tubuh kita rasakan kalau kita konsumsi produknya. Nah, sore ini akan ada Bapak yang luar biasa yang sudah rutin mengkonsumsi Santai Bali yang akan sharing ke kita semua tentang apa yang beliau rasakan setelah rutin mengkonsumsi Santai Bali. Kita langsung dengar aja dari Pak Ardiwan Syarif. Sore Pak Edi. Selamat sore. Apa kabar Pak Selamat sore ini? Semangat? Semangat, masih semangat. Semangat. Keren banget nih Pak Edi. Nah, katanya tak kenal maka tak sayang Pak. Boleh kenalan dulu nih Pak Edi dari mana, lalu juga misalnya Pak Edi namanya siapa, dari mana, terus juga Bapak sebelumnya mengkonsumsi Santai Barley ini apa yang Bapak rasakan, sekarang gimana nih Pak? Bapak apakah lebih sehat atau lebih bagaimana? Boleh sharing Pak. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak Edi Ardiwan, Ardiwan Syarif nama saya. Saya tinggal di Jakarta Barat. Usia jalan 72, nanti November malah 73 tahun. Wih. Jadi saya pertama kali dengar nama Santai Barley ini kebetulan Ibu Mariati, Ibu Hajah Mariati itu mengenalkan sate barley ke saya. Tapi saya nggak respect gitu ya, karena saya pikir cuma minuman atau apa gitu. Jadi di satu saat saya sedang mau turun ke bawah, ada sesuatu yang saya mau kerjakan. Saya lupa mungkin baca bismillah, saya kan turun di tangga. Tahu-tahu lambung merosot begitu aja. Jadi setiap badan saya mukul apa namanya lantai-lantai tangga tadi itu kan, saya untuk masih sadar, waduh kalau saya lurus badan saya, ini ekor saya bisa kena. Akhirnya saya coba miring, jadi yang kena itu pinggul sama pinggang sebelah kanan. Pinggul. Begitu saya sampai jatuh di bawah, itu saya nggak bisa berdiri sama sekali. Saya teriak kesakitan. Nah, jadi waktu saya kesakitan itu ada anak tetangga, namanya dia angkat saya, ngangkatnya ya dipeluk, diangkat kaki saya, jadi kaki saya nggak ada di tanah gitu, dipindahkan ke satu bangku. Nah, waktu saya dipindahkan di satu bangku itu orang-orang banyak nonton saya di depan rumah. Anak-anak bilang Mbah jatuh gitu. Terus tahu-tahu datang Ibu Apin Santai juga, bawa gelas air yang warna hijau gitu. Pak, coba minum ini Pak gitu. Saya masih kesakitan itu. Nah, akhirnya saya minum. Setelah saya minum habis, saya duduk. Saya masih merasakan sakit. Kira-kira jalan 20 menit kurang lebih ya. Saya coba berdiri, alhamdulillah saya bisa berdiri. Yang tadinya sama sekali nggak bisa napakkan kaki gitu untuk berdiri. Masya Allah. Lalu Pak? Nah, lantas saya kan malu ditonton sama orang-orang di halaman ya. Lagi naik ke atas lagi gitu. Tahu-tahunya saya nggak bisa, kaki saya melangkah, masih kaku. Akhirnya saya duduk lagi. Saya tahan sakit. Kira-kira 20-25 menit lah. Ya perkiraan dari tadi duduk sampai saya coba lagi berdiri, itu ada kurang lebih 1 jam kurang ya. Terus saya coba melangkah, kaki kanan sakit. Akhirnya saya coba dengan kiri bisa, hanya yang kanan, pinggul kanan rupanya cedera kan. Tapi saya paksakan, saya jalan, saya naik ke tangga lagi yang tempat saya tadi jatuh. Jadi saya kaki kiri dulu yang naik ke step tangga itu. Baru kanan ngikut, kiri kanan ngikut, kayak paskibra. Sampai di atas, saya bawa diri saya tidur, saya masuk kamar. Tapi saya ingat, oh iya ada teman saya, dia dokter ortopedi. Saya coba hubungi, saya cerita sama dia, gue jatuh nih. Dia kan apa bahasa Betawinya kental walaupun sebenarnya dia orang Jawa. Dia bilang, gue jatuh nih,
di mana lo? Coba lo cerita. Cerita, saya cerita gitu, berarti lo pinggul lo retak katanya. Saya bilang, lu jangan nakutin gue ya. Main bak-bak retak aja. Ya, lu kan umur udah 72 coy katanya. Lu itu pengapuran udah pasti, osteoporosis itu udah jelas katanya. Usia lu inget dong. Akhirnya, jadi kalau begitu harus gimana nih? Ya lu datang aja deh, itu harus pasang pen katanya. Waduh, saya nggak dengar pasang pen, saya bola gak bego, pen itu apaan gitu. Saya bilang dia bercandain lagi kayak Betawi, pasangin sekrup coy katanya. Saya ketakutan dong, pasang sekrup ya. Akhirnya istri saya bilang, Dek, coba cari alternatif lain. Istri saya hubungi Cimande. Dia bilang, jauh kalau ke Cimande mendingan di Ciputat aja. Lantas kita kan biar bagaimana dalam situasi ekonomi sulit sekarang ini, kita kan harus kalkulasi ongkos lain-lain hal. Dikalkulasi kira-kira habis 3 jutaan lebih buat pulang pergi aja itu. Selama 10 kali pulang pergi gitu ya. Akhirnya ya itu udah, kalau kebetulan dapat yang 150, kalau Grab Car ya, pulang pergi kan 300. Ya, tapi ternyata Ibu Apit tuh orangnya baik hati banget sama Ibu Haji Mariati ini. Dia kirim ke saya itu Santai Barley beberapa puluh saset itu. Akhirnya saya minum rutin, bangun tidur 2, siang 2, malam mau tidur 2. Mungkin ada kali ya lebih daripada 1 box. Kan 22. Karena kalau 6 dikali 7 aja udah 42 ya. Hari ke-9 saya coba pegang pinggul saya udah mulai nggak rasa sakitnya udah mulai hilang. Terus saya tepok-tepok juga udah nggak sakit. Terus saya coba turun tangga, bisa saya turun tangga normal. Saya hidupin motor karena udah seminggu lebih nggak dihidupin motor. Terus saya coba bawa motor, ternyata bisa gitu. Alhamdulillah. Jadi saya pikir ini mungkin berkat Santai Barley yang tadinya saya enyek. Saya jujur aja saya enyek. Apa minuman dari rumput kok bisa begini begitu. Tapi ternyata saya merasakan langsung, mungkin karena apa saya ngenyek itu ya dikasih sama Allah, saya jatuh di tangga tadi. Dalam hal ini mungkin kalau Ibu Haji Mariati nonton atau Ibu Apit nonton, saya ucapkan terima kasih sama beliau yang telah memberikan Santai Barley itu sama saya. Gitu. Jadi yang kedua, saya ini ada testimoni yang kedua barangkali. Saya kan usia 72. Ini sebenarnya bahasanya mungkin kurang sopan kali. Ini kan tentang stamina laki-laki gitu. Oh, ini testimoni lain nih Pak. Tadi kalau kita bahas tentang produk Santai Barley, berarti ternyata Pak Edi ini udah merasakan sendiri ya Pak. Nah, itu kejadian hebat. Lantas saya merasakan manfaatnya. Waktu itu saya berpikir saya mau jadi member aja lah supaya murah. Ya, kan? Berarti pas udah merasakan langsung join member ya Pak? Tadinya beli aja ibaratnya. Beli. Box itu kan 805.000. Jadi, waduh, kalau jadi member katanya cuma 500 lebih. Betul. Saya bilang hampir 300 kurang ya. Ya udah saya jadi member, tanggal 28 Januari saya jadi member. Jadi saya mengkonsumsi Santai Barley ini dari Desember waktu saya jatuh sampai hari ini. Bahkan puasa ini aja saya sering pernah maksudnya nggak sahur karena waktu udah dekat imsak, saya cuma minum Santai Barley aja. Wah, Masya Allah. Iya, jadi saya percaya benar-benar ini nutrisinya hebat. Seperti apa tadi kata pembicara yang kedua itu, Ibu apa saya lupa namanya. Bu Ira ya Pak, berarti Bapak udah setuju kalau tentang Santai Barley-nya. Nah tadi Bapak juga mau sharing tentang stamina nih. Kayaknya ini agak berbeda dengan Santai Barley. Mungkin Bapak udah coba produk yang lain, mungkin Pak, Boost gitu ya Pak? Boost ya, jadi kan saya waktu Salpo itu kan saya dapat
bos itu kan, Iya, satu kok. waktu salvo ya, Bang. Oh, berarti Pak Edi datang juga nih pas salvo ya? Ya, Wih, datang. seru Saya datang. Itu banget. saya kenal lebih dulu semuanya, baru Mm-mm. saya jadi tanggal 28-nya baru saya jadi ini jadi member. Wih, berarti pas salvo langsung Eh, yakin ya, Pak? Ibu Sasa minta maaf, saya kan wartawan. Mm-mm. Wartawan itu nggak mau kalau kata orang. Iya, betul. Harus saya buktikan sendiri, saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Jadi saya itu kalau ibarat sebagai jurnalis itu saya adalah mata, telinga, bibir publik. Wih, Jadi kalau katanya itu berarti belum saya harus percaya gitu. nyatanya gitu ya, Pak? Hmm. Nah, jadi begitu saya lihat di waktu salvo, Mm-mm. waduh, saya lihat memang luar biasa gitu ya. Akhirnya saya dapat itu bos, saya minum. Nah, itu memang kerasa. Saya kan ada penyakit. Dulu saya bekas kanker paru-paru, Oh. kanker paru-paru, tapi ini benar tidaknya ya. Mm-mm. Karena semua dokter paru-paru saya udah pada mati semua, maksudnya udah meninggal gitu ya. Mm-mm. Yang melarang saya jangan merokok, Pak. Tapi dia udah mati duluan, dia nggak merokok. Saya sampai hari ini masih merokok, Mm. jujur aja gitu. Mm-mm. Jadi memang kalau saya menulis, saya membuat jurnal jurnal gitu ya, saya kalau nggak merokok nggak bisa. Nah, Oh. kalau berjalan itu, kalau kira-kira 20 meter, saya pasti berhenti dulu. Oh. Ya, karena napas sesak kan. Mm-mm. Tapi setelah minum Santai Barley ini, ya lumayan. Kira-kira setengah kilo baru Oh. gitu. Kalau jalan kaki ya, Mm-mm. dari sini kalau ke stasiun Taman Kota itu Hmm. jaraknya memang setengah kilo. Oh, berarti Pak Edi sampai sekarang juga tetap suka jalan kaki ya, Pak? Oh, enggak, memang kita meniru kesukaannya Rasulullah. Ah, ya, Rasulullah Masya itu, Allah. Jadi ya, kalau jadi Sate Barli jalan kakinya lebih lama juga nih, keren ya, banget. terasa kaki lebih kukuh setelah minum Santai Barley. Wih, Nah, melangkah itu enak apa semua. Ya pokoknya Santai Barley memang the best deh dan perlu dicoba. the best. Pokoknya udah nyatanya ini ya, Pak. Pak Edi juga udah ngerasain langsung. Stamina untuk saya itu usia yang 72 nanti November 73, Mm-mm. saya rasa memang bagus gitu. Ya yang tadinya sih saya kalau jalan 20 meter tuh males jalan, saya sering naik motor aja atau naik Mm-mm. kendaraan. Cuman setelah tahu bahwa saya nggak merasakan letih, ini sekarang ini aja saya merasa masih apa Semangat nih, Pak. ya. Jadi mereka cukup seperti itu dulu ya, lain kali bisa kita sambung. Siap, kalau gitu ini aja udah keren banget nih Pak Edi. Di usia yang mau menginjak 73 tahun tetap semangat, tetap masih mau untuk sunnah ya Pak, sunnah berjalan kaki, terus juga bonusnya sehat juga. Lalu juga Ya. bersama Santai Barli Bapak udah membuktikan sendiri. Berarti Bapak rekomendasi nggak nih Pak Santai Barli ke kerabat-kerabat terdekat? Sudah saya kirim kepada mereka, yaitu barangkali begini, ada peribahasa teman saya nggak tahu ya, dia bilang gini, kita kalau ngasih tahu orang, terus Mm. orang itu kagak mau kita kasih tahu informasi yang benar, berarti memang dia di kodarulahnya dia nggak mau yang dapat yang benar katanya. Atau gini, kalau dia sakit, kita Mm-mm. kasih tahu, lu minum ini nih, mudah-mudahan lu sehat, terus dia nggak mau, berarti memang kodarulahnya dia harus sakit terus. Yang Itu penting kita kata udah rekomendasi ya Pak, karena kan Bapak dia, udah ngerasain kita sendiri. namanya sahabat, nggak enak dong melihat teman sakit, Mm-mm. apa gitu ya. Ya akhirnya ya kita mencoba memberi saran, rekomendasi barangkali ya. Tapi kalau Mm-mm. dia dengar, kalau dia nggak dengar ya kita udah terlepas daripada tugas kita sebagai sahabat. Wis. Ya. Yang penting udah mengingatkan, keren banget nih Pak Edi. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Edi untuk sharingnya di sore hari ini. Banyak banget nih yang bilang kata Unimeri juga keren banget testimoninya. Santai Bali is the best. Thank you banyak Pak Edi. Terima kasih Pak Edi untuk waktunya. Sehat selalu ya Pak. Amin. Semuanya Sehat. sehat kita di Santai Barley.
Santai Bali luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Sasa izin lanjut ke sesi berikutnya ya Pak.